Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini 22 Podcast akan mengabulkan permintaan kalian di DM Instagram 22 Podcast yang meminta 22 Podcast untuk mereview komik One Piece di chapter 978. Langsung saja ke pembahasan. Seperti biasa, 22 Podcast selalu berharap kalian semua dalam keadaan sehat, dan 22 Podcast juga menyarankan agar sebisa mungkin untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, stay safe dan di rumah aja, agar angka penyebaran virus COVID-19 bisa ditekan. Bersama-sama kita lawan virus ini. Indonesia bisa, pasti bisa. Oke, masuk ke pembahasan. Seperti pada chapter-chapter sebelumnya, komik One Piece di chapter 978 ini juga penuh dengan berbagai kejutan. Dan kejutan yang pertama adalah penampakan Pulau Onigashima dari jarak yang sangat dekat. Ternyata Pulau Onigashima lebih luas dibandingkan perkiraan 22 Podcast sebelumnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah hanya ada sedikit penjaga yang berjaga di dalam Onigashima. Tetapi kalian harus ingat bahwa Pulau Onigashima adalah tempat kediaman salah seorang kaisar lautan atau Yonko Kaido. Jadi kemungkinan besar akan terdapat banyak sekali jebakan yang akan menanti mereka semua. Ditambah lagi saat ini mereka sama sekali tidak mengetahui apapun tentang Pulau Onigashima kecuali blueprint Mansion Kaido. Sebagai penggemar One Piece, kalian pasti sudah mengetahui perjuangan Monkey D. Luffy dan kawan-kawan ketika memasuki Arc Wall Cake yang menjadi tempat tinggal Charlotte Linlin alias Big Mom. Di sana terdapat banyak sekali jebakan-jebakan yang sangat membingungkan untuk para tamu tak diundang. Mulai dari hutan penggoda yang akan membuat para penyusup tersesat. Beruntung saat itu Nami memiliki favorite card Big Mom dari pemberian salah satu anaknya Charlotte Lola di Thriller Bark. Jadi upaya penyesatan dari hutan penggoda bisa diatasi. Lalu kekuatan cermin yang dimiliki oleh salah satu anak kandung Big Mom, Charlotte Brule, yang juga sangat merepotkan. Dan yang terakhir, kedatangan salah satu komandan manis Big Mom, Charlotte Cracker, dan bertarung dengan Monkey D. Luffy. Intinya, kondisi Pulau Onigashima pasti tidak jauh berbeda dengan yang ada di Arc Wall Cake, karena keduanya adalah tempat tinggal seorang kaisar lautan atau Yonko. Sebelum melanjutkan pembahasannya tentang Pulau Onigashima yang menjadi tempat tinggal Kaido, 22 Podcast akan sedikit mengingatkan tentang beberapa kerusakan yang ditimbulkan oleh Monkey D. Luffy beserta sebagian anak buahnya ketika berada di Arc Wall Cake. Saat itu Monkey Luffy dan sebagian anak buahnya berhasil membuat kekacauan luar biasa pada acara pesta teh Big Mom. Tentu kekacauan ini sangat mencoreng wajah Charlotte Linlin yang menjadi tuan rumah sekaligus salah seorang kaisar lautan atau Yonko di dunia One Piece. Bahkan saat itu Monkey Luffy dan kawan-kawannya berhasil membuat istana Wall Cake hancur total. Dan semua kekacauan yang terjadi di Arc Wall Cake sudah menjadi konsumsi publik. Artinya, semua masyarakat dunia One Piece sudah mengetahui apa yang dilakukan Monkey Luffy di Arc Wall Cake. Padahal tempat itu merupakan pusat komando Big Mom dan tidak ada yang bisa mengganggunya dalam jangka waktu yang sangat lama, termasuk pihak pemerintah dunia dan pihak-pihak kuat lainnya. Tetapi seorang bocah bernama Monkey D. Luffy dan sekali lagi, sebagian anak buahnya mampu membuat kerusakan yang sangat merugikan serta memalukan pihak Yonko Big Mom. Lalu bagaimana dengan sekarang? Apakah Monkey D. Luffy yang saat ini sudah beraliansi dengan banyak pihak bisa menenggelamkan Pulau Onigashima? Apabila Kaido dan para anak buahnya terlalu meremehkan kedatangan Monkey D. Luffy dan para aliansinya, maka kemungkinan besar kerugian dan kehancuran yang diderita oleh Big Mom di Arc Wall Cake juga akan menimpa Kaido di Pulau Onigashima. Hal lain yang menarik dari komik One Piece di chapter 978 ini adalah kita melihat kekuatan tekad dari para samurai Wano Kuni. Walaupun kemungkinan besar Pulau Onigashima ini memiliki banyak tipu daya untuk para tamu tak diundang, tetapi sepertinya itu semua tidak akan membuat nyali para samurai Wano Kuni menciut, khususnya para samurai Nine Red Scabbard. Semua itu terlihat dari tekad mereka yang sengaja menenggelamkan kapal-kapal yang mereka gunakan untuk berlayar ke Pulau Onigashima. Kinemon juga menyatakan bahwa para samurai Wano Kuni sama sekali tidak membutuhkan kapal untuk kembali. Tidak peduli hasil apa yang mereka dapatkan,
entah itu kemenangan atau kekalahan. Yang pasti, para samurai Wano Kuni ini akan sangat berbangga karena mereka semua berani menentang Kaido sebagai seorang Yonko. Selain itu, pada komik One Piece di chapter 978 ini, kita juga melihat kekuatan dari salah satu samurai Nine Red Scabbard, yaitu Kinemon. Awalnya Dodo Podcast mengira kekuatannya yang mampu membuat berbagai macam pakaian tidak akan terlalu berguna dalam pertempuran. Sama seperti sebelumnya, ketika di Arc Punk Hazard, Kinemon sempat menggunakan kekuatannya hanya untuk membuat pakaian hangat, bukan untuk bertarung. Tetapi pada chapter kali ini, Dodo Podcast memiliki pemikiran yang berbeda. Ternyata kekuatan Kinemon yang satu ini sangat berguna dalam penyamaran dan serangan kejutan. Karena pada chapter 978 ini, kita melihat kekuatan Kinemon yang mampu membuat para samurai Wano Kuni dan yang lainnya terlihat berpakaian seperti para pasukan Kaido. Tetapi muncul pertanyaan di pikiran Dodo Podcast, yaitu bagaimana mereka bisa membedakan yang mana teman dan yang mana lawan? Karena semuanya terlihat seperti sama. Tentu para aliansi bajak laut 11 Supernova dan para anak buahnya tidak mengenali para samurai Wano Kuni satu persatu. Oke lanjut, masih berbicara seputar Pulau Onigashima. Sebagai penggemar One Piece, kalian pasti sudah mengetahui bahwa saat ini di Pulau Onigashima sedang berlangsung acara penjamuan besar. Dan di acara tersebut kedua pemimpin saling bertemu. Mereka adalah Kurozomi Orochi sebagai pemimpin Wano Kuni dan Kaido sebagai seorang kaisar lautan atau Yonko. Pada acara penjamuan besar tersebut, kita melihat salah satu dari 3 bencana Kaido bernama Queen yang terlihat begitu periang. Selain melihat Queen yang periang, kita juga melihat kemampuan salah satu bajak laut 11 Supernova, Strachman Appo, dalam hal bermusik. Pada chapter 978 ini, kita melihat Appo yang memainkan musik dengan menggunakan sebuah alat. Tidak seperti sebelumnya ketika berhadapan dengan Admiral Kizaru di Sambodi Archipelago. Dia hanya menggunakan anggota tubuhnya untuk memainkan sejumlah alat musik, seperti piano pada giginya, gendang pada kepalanya, dan trompet dengan menggunakan lengan panjangnya. Lalu nada yang dihasilkan dari alat musik tersebut dipergunakan Strachman Appo untuk menyerang Admiral Kizaru. Tetapi ada hal yang masih membuat Dodo Podcast penasaran pada komik One Piece di chapter 978 ini, yaitu kita sama sekali belum melihat wujud dari pasukan Numbers yang juga datang pada acara penjamuan besar di Pulau Onigashima ini. Kira-kira akan seperti apa wujud dari pasukan Kaido yang bernama Numbers ini? Setelah melihat pesta penjamuan besar yang diadakan di Pulau Onigashima, lagi-lagi Dodo Podcast berpikir, apakah para aliansi bajak laut 11 Supernova, suku Ming, Nine Red Scabbard, dan para samurai Wano Kuni lainnya berhasil mengalahkan Kaido? Perlu diingat bahwa saat ini putra-putri Big Mom juga sudah berada di Pulau Onigashima dan sudah membaur dengan para anak buah Kaido pada acara penjamuan besar di Pulau Onigashima. Bahkan Big Mom sendiri juga sudah berada di Pulau Onigashima. Tentu saja ini bukanlah suatu kondisi yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang menentang Yonko Kaido dan kekuasaan Kurozomi Orochi di Wano Kuni. Jadi mampukah para aliansi bajak laut 11 Supernova, suku Ming, Nine Red Scabbard, dan para samurai Wano Kuni lainnya mengalahkan Kaido dan para aliansinya? Kita ikuti saja kelanjutan ceritanya. Hal terakhir yang sepertinya menarik untuk dibahas adalah penampakan para petinggi 6 penjuru, dan 2 diantaranya sudah tidak asing lagi. Dia adalah X-Drake dan Pegwan yang pada awalnya dikenalkan sebagai seorang headliner. Tetapi pada komik One Piece di chapter 978 ini, ternyata mereka juga merupakan bagian dari petinggi 6 penjuru. Dan sepertinya para petinggi 6 penjuru ini tidak memiliki selera humor. Mereka semua juga tidak terlalu akrab dengan salah satu bencana Kaido bernama Queen. Pada komik One Piece di chapter sebelumnya, tepatnya pada chapter 925, kita melihat bagaimana hubungan antara King dan Queen yang tidak terlalu baik. Lalu pada komik One Piece di chapter 978 ini, lagi-lagi kita melihat hubungan antara para petinggi 6 penjuru dengan Queen yang juga tidak terlalu baik. Entah ini hanya perasaan Dodo Podcast atau mungkin ini memang benar adanya. Di sini Dodo Podcast merasa
bahwa para anak buah Kaido, terutama para eksekutifnya, saling membenci satu sama lain, sekaligus mengharapkan kehancuran satu sama lain. Atau mungkin perilaku Queen saja yang memang tidak terlalu mengenakan. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga merasakan hal yang sama dengan Duo Podcast? Silahkan komentar di bawah. Oke, mungkin itu aja yang bisa Duo Podcast share pada video ini. Sekedar mengingatkan, jangan lupa follow akun Instagram Duo Podcast untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Duo Podcast. Seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di-subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya Duo Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao!